Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Zatinija. Di sini saya akan menjelaskan tentang developing coherent paragraph, memahami alur paragraf yang baik, arti paragraf coherent atau kesatuan gagasan. Hanya satu ide pokok per paragraf, didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Ya, koherensi. Kalimat-kalimat saling berhubungan secara logis, membentuk selarasan pikiran. Tidak akan mudah membaca. Tulisan terasa mengalir dan enak dibaca, tidak terputus-putus. Mengapa alur penting? 1. Membantu pembaca mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami pesan. 2. Menjadikan tulisan lebih logis, koheren, dan memperkuat argumen. 3. Melatih penulis menyusun ide secara terstruktur dan logis. Alur versus penyambung. Alur atau koherensi adalah keteraturan ide dalam paragraf, memastikan setiap kalimat mengalir secara alami. 2. Penyambung kata atau transisi adalah alat linguistik atau konjungsi untuk menghubungkan ide dan menciptakan alur. Contoh transisi. Andahan. Contohnya yaitu selain itu, juga, kontas, namun sebaliknya, habitat, oleh karena itu. Ciri-ciri paragraf yang terhubung. Kalimat pembuka yang tegas. 1. Menarik perhatian membaca dan mendorong kelanjutan membaca. 2. Mengatur alur atau batasan utama paragraf secara mulus. 3. Jelas, spesifik, dapat berdiri sendiri, dan tidak ketele-tele. 4. Merupakan kalimat utama yang sering menggunakan kata sambung. Ide pokok dan penjelas. 1. Setiap paragraf fokus pada satu ide pokok yang jelas. 2. Ide pokok bersifat umum. Jelaskan lebih detail oleh kalimat penjelas. 3. Kalimat penjelas berfungsi mendukung dan mengembangkan ide pokok. 4. Hindari memasukkan terlalu banyak ide dalam satu paragraf. Penyambung antar kalimat. 1. Menggunakan kata penghubung atau transisi. 4. 2. Menciptakan kepaduan dan alur logis antar kalimat. 3. Variasikan kata penghubung agar tidak monoton. 4. Contoh sisi kondisi. Untuk pertama yaitu penambahan. Contohnya yaitu siang itu. 3. Pertentangan. Namun, tetapi, perbandingan seperti sama halnya. Akibat. Oleh karena itu, akibatnya. Cara membuat paragraf koheren. 1. Yaitu mengenal kata kunci dan sinonim. Memastikan penggunaan kata kunci atau sinonimnya secara konsis adalah kunci untuk menjaga benang merah ide dalam paragraf. Teknik ini meningkatkan koherensi, membuat kalimat-kalimat mengalir lancar dan saling berkesinambungan. Yaitu konsistensi, kata ganti, dan preferensi. Gunakan kata ganti seperti ia, mereka, itu, dan preferensi lain secara besar untuk subjek yang sama. Ingin menjaga sudut pandang yang stabil dan memastikan pembaca selalu tahu siapa atau apa yang sedang dibicarakan. 3. Variasi struktur kalimat. Hindari pola kalimat yang monoton. Variasikan panjang konstruksi kalimat untuk membuat paragraf lebih menarik, berirama, dan mengalir secara alami. Versi ini meningkatkan keterbacaan dan membuat pembaca cepat terdekat. 4. Ide susunan ide logis dan kata-kata penghubung. Susun ide secara logis dan gunakan kata penghubung atau transisi yang tepat seperti namun, yang itu, oleh itu. Ini menciptakan paduan atau koherensi yang memudahkan membaca mengerti alur argumen. Atau menyambung perekat ide. Tambahan. Menandakan informasi atau gagasan yang telah disebutkan sebelumnya. Pertentangan. Menghubungkan gagasan yang berlawanan atau bertentangan. Perbandingan. Menentukan persamaan atau perbedaan antar dua hal atau gagasan. Akibat. Menjelaskan hasil atau konsekuensi dari peristiwa atau kondisi. Lihat memilih penyambung yang efektif. Kesesuaian makna. Pilih penyambung yang logis secara mencerminkan hubungan antar ide. 2. Ruang alur. Pastikan kalimat mengalir mulus, menciptakan ritme yang baik. 3. Variasi penggunaan. Gunakan beragam jenis penyambung untuk menghindari repetisi. 4. Fokus koherensi. Bantu pembaca mengerti satu ide pokok dengan koneksi yang jelas. 5. Hindari berlebihan. Penggunaan yang tepat lebih baik daripada kuantitas. Latihan praktis. Merekatkan alur tulisan. Sebelum dia sangat lelah, dia terus bekerja hingga larut malam. Sesudah, dia sangat lelah karena dia terus bekerja hingga larut malam. Sebelum, ide ini menarik. Ide ini perlu pengembangan lebih lanjut. Sudah, ide ini menarik. Namun, perlu pengembangan lebih lanjut.
praktek langsung dan pembahasan, mengamati paragraf yang bagus, mengidentifikasi ide pokok. Untuk kedua yaitu perhatikan kesatuan. Untuk ketiga yaitu analisis alur logis, mencari masalah alur. Pertama yaitu kalimat mengempat, kedua yaitu transisi lemah, ketiga pergeseran topik, keempat yaitu kalimat monoton. Memperbaiki paragraf, gunakan transisi efektif, perkuat kesatuan, variasikan struktur kalimat, baca ulang dan revisi. Kesimpulan dan hal penting. Panduan singkat paragraf koheren. Fokus ide pokok, gunakan kata transisi, variasikan struktur kalimat, revisi dan baca ulang. Manfaat tulisan yang terhubung. 1. Kejelasan dan pemahaman. 2. Koherensi dan kepaduan. 3. Daya tarik pembaca. 4. Argumen efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kalau Anda perhatikan